Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, celikkanlah mata rohani kami, supaya kami bisa melihat keindahan-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Tawanlah hati kami, tawanlah pikiran kami, supaya hanya tertuju kepada Engkau saja. Berkati dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya di dalam kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-42, ayatnya ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk saudara semua. Beginilah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari ada seorang pria datang kepada seorang psikolog yang terkenal di sebuah kota. Pria ini, saudara, menyampaikan keluh kesahnya. Dia berkata, "Pak, tolong saya. Jiwa saya tertekan, Pak. Jiwa saya tergoncang. Saya tidak bisa tidur. Saya tidak punya selera untuk makan. Saya selalu gelisah, Pak. Sakit kepala saya." Lalu psikolog itu berkata, Bapak hanya perlu bergembira. Bapak perlu santai sejenak, melepaskan segala beban dalam rutinitas. Pak, besok malam di alun-alun kota ini akan ada acara komedi yang bagus. Dan akan hadir seorang pelawak yang terkenal di negara ini. Dan sangat lucu, Pak. Saya sarankan Bapak hadir di sana. Saya yakin Bapak akan terpingkal-pingkal, akan terbahak-bahak, dan Bapak akan gembira. Lalu pria itu memandang kepada psikolog itu dan dia berkata, "Enggak perlu, Pak." Psikolog bilang, "Loh, kenapa?" "Karena pelawak yang Bapak maksudkan tadi itu adalah saya." Waduh, saudaraku, waktu mendengar itu psikolog ini terdiam dan tidak tahu mau memberi nasihat apa lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita ini mau menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya jiwa yang tertekan atau dalam bahasa sehari-harinya depresi itu bisa menimpa siapa saja. Termasuk menimpa saudara dan juga saya.
Apalagi saudaraku, situasi sekarang ini pandemi COVID-19 yang kita rasakan ini, saudara, ini bisa memicu jiwa yang tertekan, memicu depresi. Kenapa? Karena kita mengalami yang namanya krisis dalam kehidupan saudara. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini begitu berat. Kenapa berat saudara? Karena tidak sedikit orang yang oleh karena keadaan ini, dia mengalami putus hubungan kerja dengan perusahaannya. Yang tadinya dia setiap bulan bisa pulang membawa gajinya kepada istri dan anaknya, tapi sekarang tidak ada. Dan itu bisa membuat orang tertekan jiwanya dan bisa depresi saudara. Yang dulu dia bisa bekerja, dia bisa berusaha, dia bisa berdagang, ada pemasukan tiap bulannya, sekarang tidak ada saudara. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pemasukan. Ini membuat seseorang itu bisa tertekan jiwanya saudara. Dia bisa frustasi, dia bisa depresi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan keadaan sekarang ini betul-betul tidak nyaman saudara. Dulu saudara, kita bisa keluar rumah dengan bebas. Tapi sekarang kita terpaksa atau dipaksa untuk tinggal di rumah. Dulu kita keluar rumah tidak perlu pakai masker. Sekarang kita harus menggunakannya saudara. Saudara, kalau dahulu kita bisa berjabat tangan, kita bisa saling merangkul. Sekarang kita menjauh saudara. Kita nggak mau berdekatan dengan orang lain. Kalau dulu kita bisa pergi ke rumah duka, kita bersama dengan orang berduka untuk menangis, sekarang tidak lagi. Dulu saudara, kalau kita batuk atau orang Manado bilang kokehe, orang datang memberikan tisu dan juga permen. Sekarang kalau kita batuk saudara, orang curiga corona ini, menjauh saudara. Wah, ini juga merupakan penyebab untuk seseorang itu bisa tertekan jiwanya, bisa depresi. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak nyaman saudara. Dan celakanya, waktu yang kita alami saat ini begitu panjang saudara. Begitu panjang. Sampai-sampai kita berpikir bahwa pandemi ini tidak mungkin berakhir. Kita tidak tahu di mana ujungnya. Kita nggak tahu apakah ini akan selesai. Dan ini bisa membuat seseorang atau kita menjadi tertekan. Dan kita bisa menjadi depresi saudara. Apalagi kalau ada di antara kita yang hubungan keluarga tidak baik, ada sakit penyakit yang berkepanjangan, itu semakin menambah alasan untuk seseorang bisa mengalami yang namanya tertekan jiwa. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan semua kita bisa mengalami ini. Dan mungkin hari ini engkau dan saya mengalami yang namanya tekanan jiwa itu. Coba cek saudara. Beberapa literatur mengatakan ciri-ciri orang depresi itu diantaranya saudara susah tidur. Waduh, nggak bisa tidur saudara-saudara. Nggak bisa tidur, berbaring tapi pikiran terus jalan. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Dan cirinya lagi adalah nafsu makan nggak teratur saudara-saudara. Nggak teratur bagaimana? Ada orang yang makan cuma sedikit tapi sedikit-sedikit makan saudara. Makan sedikit, sedikit-sedikit makan. Ada yang makan banyak-banyak. Sehingga apa? Kancing baju pun jaga jarak saudara.
Karena badannya sudah mulai mengembang. Dan itu membuat dia, aduh, saya tidak sekurus dulu lagi, nggak ramping seperti dulu lagi. Kenapa? Karena nafsu makannya nggak teratur, saudara. Mulai ada sakit kepala, ada jantung berdebar-debar, keringat dingin, banyak sekali yang menjadi dampak daripada depresi atau tekanan jiwa, saudara. Dan biasanya, saudara, orang Kristen kalau mengalami tekanan hidup, mengalami depresi itu biasanya apa, saudara? Dia tanya keberadaan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, apakah engkau ada? Apakah engkau benar ada, Tuhan? Kalau engkau ada, kenapa engkau membiarkan aku ada dalam pergumulan ini? Berapa lama lagi, Tuhan? Aku harus mengalami hal seperti ini. Apakah engkau tidak peduli kepadaku? Itu biasanya yang ditanyakan oleh orang Kristen, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, bahwa tekanan jiwa atau depresi itu sebetulnya bukan hanya milik orang-orang zaman ini, bukan hanya milik kita, tetapi sejak dahulu kala tekanan jiwa atau depresi itu juga dialami oleh mereka. Contoh Elia, saudara. Elia pernah mengalami tekanan dalam jiwanya. Dia pernah mengalami depresi sampai dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil nyawanya. Bahkan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, dalam kemanusiaannya dia berkata, jiwaku sangat sedih, mau mati rasanya, saudara. Kenapa? Karena pergumulan yang akan dan sedang dihadapinya, saudara. Dan hari ini firman Tuhan yang kita baca ini adalah menceritakan tentang Raja Daud, saudaraku. Raja Daud juga mengalami tekanan jiwa, saudara. Dia juga mengalami depresi sampai dia berkata, mengapa engkau tertekan jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Dia menyampaikan itu, saudara, karena dia ada di dalam penderitaan, dia ada dalam kesulitan, dia ada di dalam kerinduan kepada Allahnya, saudara. Banyak penafsir mengatakan bahwa Mazmur 42 ini ditulis oleh Daud, saudaraku. Pada waktu dia ada di tempat yang jauh, jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh musuh, dia menggambarkan dirinya seperti rusa yang dikejar-kejar oleh musuh. Dan rusa itu begitu kehausan dan dia merindukan air, demikian jiwanya. Dia tertekan sudah dikasih Tuhan, dia merindukan Allah, dia merindukan bait Allah. Dia begitu menderita, dia meratap sudah dikasih Tuhan. Dia meratap kepada Allah. Karena apa? Karena dia begitu menderita di tempat yang jauh dari Yerusalem, tanah Allah, saudaraku. Sungguh dikasih Tuhan, Daud mengatakan terus terang, jiwanya tertekan. Dia begitu menderita, dia begitu susah. Dia datang kepada Tuhan, mengakui semuanya. Dia mengeluh, dia berkeluh kesah. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia meminta kelepasan daripada Tuhan. Karena dia rindu datang di hadirat Tuhan. Dan merindukan Allah di dalam kehidupannya. Merindukan bersama-sama dengan orang lain di Yerusalem untuk memuji-muji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa adalah Daud bukan hanya memberitahukan bahwa dia sedang depresi, saudara. Daud tidak hanya memberitahukan bahwa dia sedang tertekan jiwanya, tetapi dia juga mendapatkan solusi untuk mengatasi tekanan jiwa itu. Dia mendapatkan solusi bagaimana caranya dia keluar dari yang namanya depresi itu, saudara. Dan ini adalah baik untuk kita. Yaitu yang pertama dikatakan berharap kepada Allah. Ini dikatakan oleh pemazmur, berharaplah kepada Allah.
Apa artinya berharap? Berharap itu artinya percaya kepada Allah, percaya kepada kebaikan Allah, percaya kepada kesetiaan Tuhan. Itu adalah langkah yang pertama yang didapatkan oleh Daud. Bagaimana dia mengatasi depresinya, bagaimana dia mengatasi tekanan jiwanya, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita berharap kepada seseorang, itu kita harus punya hubungan yang dekat dengan orang yang kita harapkan, bukan? Kalau kita berharap kepada seseorang atau berharap mendapatkan pertolongan, maka kita harus punya relasi yang terikat dengan orang itu, bukan? Saya teringat, saudara-saudara, waktu anak saya masih 1 tahun, wah dia naik di atas meja yang tinggi, dia lompat, saudara. Saya ada dekat situ, dia lompat, dia percaya bahwa waktu dia lompat pasti ayahnya akan menangkap dia dan dia enggak jatuh. Dia punya percaya, punya pengharapan. Dan benar kalau dia lompat, saudara, saya langsung tangkap sama dia. Nah, ada relasi, ada hubungan yang baik antara anak dengan ayahnya. Demikian juga kalau saudara mau mendapatkan pengharapan, saudara harus memberikan diri dulu datang kepada Tuhan, saudara. Engkau harus menjadi anak Allah dulu. Engkau harus menjadi umat tebusannya. Supaya apa? Supaya pengharapanmu itu tidak sia-sia. Supaya apa? Engkau dan saya terikat dengan Allah yang sanggup menolong kita. Itu yang harus kita terima, saudara. Jadi pada waktu saudara dan saya dalam kesulitan kehidupan, kita mulai depresi, saudara berharap kepada Allah, tapi pengharapan itu harus berdasarkan bahwa kita punya relasi yang baik, kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga engkau bisa merasa tenang ketika engkau menghadapi badai kehidupan, saudaraku. Itu sama seperti anak burung, saudara, dengan induk burungnya, yang mereka bersangkar di pohon yang besar, kemudian badai datang menimpa, badai datang melanda, tetapi mereka tetap tenang. Kenapa? Karena mereka aman di dalam lindungan pohon yang besar itu. Ada keterikatan. Dan anak bayi daripada burung itu pun merasa aman dibawa kepak sayap ibunya. Demikian kita semua dikasih Tuhan. Pada waktu kita berharap kepada Allah, kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, sehingga apa? Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami penderitaan terus-menerus. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan setianya, Dia yang akan menolong kita dan melepaskan kita dari segala kesulitan dan tekanan jiwa yang ada, saudara. Lalu yang kedua, saudara, kembali bersyukur kepada Tuhan. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, kita ini sering lupa bersyukur, saudara. Kita sering kali menangis, kita mengeluh, kita menggerutu, saudaraku. Kita lupa bersyukur, kenapa? Karena kita terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi, fokus kepada kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita tidak bisa melihat Allah yang ada di samping kita, yang siap memegang tangan kita dan siap menolong kita. Saudara, kalau kita mau mengatasi depresi, tekanan jiwa, kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan saudara fokus kepada apa yang hilang, tapi fokuslah kepada Allah yang sanggup memberkati hidupmu. Fokuslah kepada Allah yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Fokuslah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat kepada saudara dan kepada saya juga. Saudara, kita perlu mengucap syukur dalam keadaan sekarang ini. Satu hari sebelum dikasih Tuhan, di sebuah daerah yang terpencil, ada satu keluarga
yang punya 1 anak laki-laki dan seekor kuda, saudara. Wah, keluarga ini sangat mengasihi Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara, mereka punya kuda, harta satu-satu yang mereka miliki itu lari meninggalkan rumah mereka. Waduh, orang-orang kampung tetangga bilang, itu kamu dekat dengan Tuhan, kamu cinta Tuhan, tapi lihat itu, kudamu satu-satunya pergi meninggalkan kamu. Tinggalkan Tuhan. Untuk apa percaya sama Tuhan? Lalu keluarga itu bilang, enggak apa-apa. Pasti dalam segala sesuatu ada maksud Tuhan. Betul saudara. Beberapa hari kemudian kudanya yang satu itu kembali ke rumah mereka, bawa teman 2 saudara. Wah, jadi 3 datang. Wah, 3 datang, mereka lihat, wah, tetangga lihat, wah, sudah 3 ini kudanya. Mereka senang saudara. Lalu kemudian anak laki-lakinya ini belajar menunggangi kuda yang liar itu saudara. Dia tunggangi. Aduh, entah kenapa jatuh saudara. Jatuh, patah kakinya. Aduh. Orang kampung bilang, tetangga bilang, itu dia. Kamu celaka toh. Lihat anak laki-lakimu satu-satunya kakinya patah. Tinggalkan Tuhanmu. Kamu menderita ikut Tuhan. Mereka bilang, enggak. Tuhan itu baik. Pasti ada maksud Tuhan lewat semua ini. Betul saudara. Enggak lama kemudian sudah ada perintah dari pemerintah. Semua anak laki-laki harus pergi berperang. Kecuali kalau laki-laki itu sakit atau cacat. Enggak ikut berperang. Apa yang terjadi saudara? Karena anak ini kakinya patah, dia tidak ikut berperang saudara. Sementara didengar orang-orang laki-laki sekampung mereka pergi. Dan banyak yang tewas saudara. Tapi orang ini laki-laki satu-satunya daerah itu yang masih tetap hidup. Artinya apa saudara? Artinya kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita saudara. Dalam segala sesuatu, dalam apapun. Sehingga itulah kekuatan kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang baik untuk kita saudara. Kalau kita melihat pandemi sekarang ini saudara, COVID-19 yang kita alami, apakah dikehendaki Tuhan? Enggak saudara. Tuhan tidak berkenan dengan ini semua. Tuhan gak senang, gak gembira ketika ada orang Kristen yang sakit dan meninggal dunia karena virus ini. Tapi Tuhan izinkan semua dikasih Tuhan. Keadaan ini ada kepada kita supaya apa? Supaya kita kembali mengangkat tangan kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena selama ini kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita terlalu percaya kepada diri kita sendiri. Dan apa yang kita miliki. Sudah pun dikasih Tuhan, mengucap syukur. Itu adalah cara saudara dan saya bisa mengatasi pergumulan. Dan yang ketiga adalah mempercayai bahwa Tuhan penolong kita saudara. Percaya kepada Allah. Dialah benteng kita, dialah pertolongan kita, dialah Allah yang sanggup melepaskan kita. Ini harus ada padamu, ada padaku supaya apa? Supaya kita bisa lepas, bisa mengatasi pergumulan, tekanan itu. Kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita dan Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan saudaraku. Oh saudaraku dikasih oleh Tuhan. Di dalam keadaan sekarang ini, saudara dan saya harus datang kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah penolong kita. Jangan saudara pergi ke tempat-tempat di luar sana untuk mencari pertolongan. Jangan saudara menghabiskan waktumu dengan melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan untuk membuat engkau keluar dari tekanan jiwa. Jangan saudara. Karena Allah itulah penolong.
Pemazmur mengatakan Allah itu penolong, dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Dia percaya bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang tidak meninggalkan dia. Tuhan yang sanggup memberkati kehidupannya, dan dia percaya saudara, pada waktunya nanti semua persoalan akan berlalu dan dia akan kembali bisa beribadah kepada Tuhan, kembali bisa berdoa kepada Tuhan dengan orang-orang percaya lainnya, dan mereka bisa menyembah Allah di Yerusalem sesuai dikasih Tuhan. Inilah yang menjadikan kita kuat dalam menghadapi pergumulan hidup saudara. Jangan saudara dan saya dikalahkan oleh keadaan ini. Jangan saudara menjadi terpuruk dan akhirnya saudara menjadi orang yang sangat menderita. Ingat bahwa mengatasi tekanan jiwa, mengatasi depresi, jalannya adalah Allah yang mengasihi kita. Dengan berharap kepada Dia, dengan kembali bersyukur kepada Dia, dengan mempercayai bahwa Dialah penolong kita, satu-satunya penolong kita yang ajaib. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa keadaanmu hari ini. Tetapi apapun keadaanmu, Tuhan mengasihimu. Datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Beritahukanlah keadaanmu. Beritahukanlah pergumulanmu kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami kembali kepadamu, mengingat bahwa Engkaulah Tuhan, penolong kami, Tuhan pemilik kehidupan kami. Bapa di surga, kami mohon di dalam kesulitan kehidupan yang mengakibatkan jiwa kami tertekan, kami datang kepadamu ya Allah. Kami berharap kepadamu dan kami kembali bersyukur kepadamu serta menaruh pertolongan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.